Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua peserta IHT kali ini. Bagaimana kabar semuanya? Baik Ibu Sri. Sebelum kita memulai IHT, marilah kita membaca doa. Oke, doa selesai. Oke, sebelum kita mulai IHT ini, jadi IHT yang saya akan bawakan materi pada hari ini yang berjudul modul ajar. Jadilah kita ice breaking dulu. Jadi ice breakingnya itu, coba semuanya kameranya dinyalakan. Guru bahasa Inggris, yes. Saja. Oke semuanya, guru bahasa Inggris, yes. Oke, coba guru bahasa Inggris, yes. Ulang Ibu Sri, hitung Ibu Sri. Guru bahasa Inggris, yes. Oke, guru bahasa Inggris, yes. Nah itu. Oke, baiklah saya akan presentasikan materi tentang modul ajar. Sudah terbaca? Belum ya? Belum Ibu Sri. Belum Ibu. Ini teman terbaca? Belum ada Ibu. Oh ini ada proses. Oke. Oke. Sudah terbaca? Belum muncul. Sudah terbaca? Belum Ibu. Belum ya? Mungkin ada gangguan jaringan. Oke, kalau ini pas sudah terbaca. Ada terbaca tidak Pak? Masih ada keluar tidak materinya? Sudah muncul sementara proses. Kita sementara lihat. Oke, materi yang saya akan bawakan yaitu berjudul modul ajar. Sudah terbaca? Sudah Ibu, sudah. Sudah Ibu. Iya, sudah Ibu. Oke. Modul ajar yaitu yang pertama tujuan materi IHT ini yaitu peserta kegiatan dapat pengetahuan daripada membuat modul ajar. Kemudian yang kedua peserta dapat modul ajar itu sendiri. Kemudian peserta dapat memahami pentingnya membuat modul ajar dan yang keempat peserta dapat membuat modul ajar sendiri. Outputnya adalah setiap peserta memahami pentingnya membuat modul pembelajaran dan setiap peserta dapat membuat modul ajar sendiri. Oke, apa itu modul ajar? Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman. Modul ajar ini disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik. Guru perlu menyusun modul ajar untuk memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran itu lebih menarik dan bermakna. Komponen modul ajar yang pertama adalah informasi umum. Jadi ada 3 komponennya, informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Untuk informasi umum, yaitu ada identitas sekolah. Di dalam identitas sekolah ada nama penyusun, institusi, tahun, sekolah, kelas, dan alokasi waktu. Untuk kompetensi awal adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu, dan profil pelajar Pancasila.
Tujuan akhir kegiatan ini harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian sarana dan prasarananya yaitu fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan, target peserta didik yaitu reguler, dan peserta didik yang belajar, dan peserta didik yang capaian tertinggi. Model pembelajarannya adalah menggambarkan gambaran sistematis sesuai dengan kebutuhan pelajar dan peserta, sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian kompetensi inti yaitu tujuan pembelajaran, yaitu yang harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat setelah proses pembelajaran, pertanyaan pemantik yang dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu. Kemudian asesmen yang digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di alur kegiatan, pengayaan dan remedial. Kemudian lampirannya yaitu ada 4, lembar kerja peserta didik, yang bisa dilihat di situ bahan bacaan, glosarium, dan daftar pustaka. Jadi kalau lembar kerja peserta didik itu bisa diperbanyak, kemudian bahan bacaannya itu bisa dalam bentuk buku sebelum kegiatan dimulai. Kemudian glosarium itu ada istilah dan daftar pustaka yang disebut dengan sumber referensinya. Manfaat modul ajar ini, kenapa guru-guru harus membuat modul ajar? Karena yang pertama menentukan dan menetapkan waktu belajar yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Kemudian memberikan umpan balik. Kemudian keberadaan modul ajar itu dengan penggunaannya mampu membuat peserta didik atau siswa mampu belajar sendiri. Kemudian untuk referensi dan informasi tertentu. Oke, contoh modul ajar di sini. Contoh modul ajar. Contoh modul ajar yang saya punya adalah seperti ini. Jadi yang pertama adalah identitas, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, target. Kemudian ada kompetensi inti. Jadi komponen ajar yang saya buat ini sudah ada 6 komponennya, 6 informasi umum, 6 komponen inti, dan 4 lampiran. Jadi seperti ini. Ini semuanya adalah komponen tersebut. Jadi ini adalah semuanya tentang modul ajar yang saya buat. Jadi LKPD-nya seperti ini. Kemudian asesmennya juga ada. Kemudian ini bahan bacaan, glosarium, dan daftar pustaka. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada pertanyaannya, silahkan bertanya. Ipa, tadi terbaca tidak? Halo? Pak, tadi materi saya kelihatan? Terbaca suara. Iya. Biasa, keren sekali. Memang ahli betul. Oke, silakan ada pertanyaan. Mulai dari karena untuk mempercepat waktu, jadi mulai dari Ibu Payusri dulu. Payusri, silakan. Oke. Ibu Payusri. Oke, terima kasih. Kedengaran suaranya? Iya Pak. Kedengaran. Oke, terima kasih. Ya, saya ingin bertanya sedikit tentang modul ajar. Tadi sudah dipresentasikan oleh Ibu, modul ajarnya sudah ada dengan komponen-komponen ini kelengkapannya. Apakah dalam praktik nanti, bagaimana kami mengetahui cara membuat modul ajar yang baik, satu modul ajar yang baik, dan apakah dari semua komponen yang ada di sana harus disertakan secara utuh, atau mungkin ada komponen-komponen lain yang bisa ditinggalkan karena kondisi, atau mungkin dipikirkan menambah komponen yang lain. Jadi apakah bisa seperti itu? Mohon penjelasan. Terima kasih. Oke, langsung saja saya jawab untuk menghemat waktu. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Yusri. Jadi untuk membuat modul ajar yang baik, sebenarnya semua komponennya itu harus ada, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Tapi kalau membuat modul ajar semua komponennya itu misalnya ada sebagian yang tidak ada, itu tidak masalah. Itu membuat modul ajar kalau misalnya ada sebagian komponennya, misalnya dalam informasi umum itu hanya 3 komponen atau 4 komponen. Kemudian dalam komponen inti itu cuma ada 3, dan dalam lampiran itu hanya ada LKPD atau daftar itu juga tidak masalah. Itu tergantung dari Bapak Ibu bisa membuatnya seperti apa. Dan itu bermanfaat. Oke, itu saja. Kemudian Ibu Alfana silakan bertanya.
pertanyaan saya ini untuk lebih memahami saja apa itu pemahaman yang bermakna dalam komponen inti pada modul ajar itu seperti apa Ibu Sri? Terima kasih. Terima kasih ya. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik dapatkan jika mereka membaca modul ajar tersebut. Jadi dalam kehidupan sehari-hari yang didapatkannya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk saya boleh bertanya? Ya, silakan di sini jika ada pertanyaan. Iya Ibu Sri. Untuk waktu saya mau tanya tentang tadi ada jelaskan juga di kompetensi awal itu ada asesmen. Ibu bisa tolong jelaskan tentang asesmen yang ada di modul ajar seperti yang Ibu jelaskan tadi. Oke, asesmennya itu ada 3, yaitu ini sebenarnya kalau mau buat 2, formatif dan sumatif. Jadi yang paling penting yang ada di dalam itu, yang penting salah satunya harus ada di dalam modul ajar itu. Kalau mau buat asesmen formatif, sumatif atau objektif, tidak semuanya harus ada 3-nya yang sudah tertutup. Yang pasti bisa Bapak mungkin bikin, yang pasti harus ada salah satunya, formatif dan sumatif kan. Sudah salah. Ya, karena semua sudah tahu cara membuat asesmen formatif, sumatif dan diagnostik. Jadi saya sudah perlu menjelaskan. Oke, itu saja untuk menghemat waktu. Oke, untuk Terima kasih. refleksi hari untuk refleksi hari ini kita tahu bagaimana cara membuat modul ajar yang paling lengkap. Tentu tergantung dari kebutuhan sekolah. Kemudian kita juga mengetahui manfaat dari modul ajar tersebut. Oke, terima kasih atas semuanya. Terima kasih atas teman-teman yang ada di sini telah memberikan kesempatan untuk presentasi. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Luar biasa Oke, ya. selamat Keren.